Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan diseminasi budaya positif. Jadi untuk kegiatan hari ini aku minta tolong kalau untuk berbagi praktik baik, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Assalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat, sahabat serta pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Baik, ibu-ibu dan ibu-ibu semua lah, bapak ibu. Alhamdulillah, ulun sangat berterima kasih kepada Ibu Dian atas waktu yang diberikan dan mau meluangkan waktu pada kesempatan siang hari ini untuk mendengarkan apa yang ulun sampaikan terkait tugas ulun di kegiatan CGP Calon Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi di sini ulun dapat tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, jadi yang pertama di sini ulun sampaikan adalah nanti di akhir ulun ada menampilkan video tentang penerapan dari segitiga restitusi terhadap perilaku anak didik di kelas atau terhadap permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang sering kita temui di sekolahan. Nah, jadi sebelum sampai ke inti dari video itu mungkin secara singkat menjelaskan dulu apa itu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama di sini nanti ulun sampaikan tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju di kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi untuk yang terakhir segitiga restitusi ini kemarin ada ulun bikin video penerapan terhadap kasus anak yang ada di kelas. Jadi kemarin ada kasus ulun dengan anak didik Rian dengan Muhammad Ali kemarin itu dalam yang minggu sebelumnya. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi kan? Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru inilah yang saat ini lagi rame-ramenya digencarkan di sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian ada juga beberapa miskonsepsi atau kesalahan pemahaman tentang teori kontrol yang selama ini kita terapkan. Jadi kadang kalau di sekolahan itu kita sebagai guru kadang tuh ingin mengontrol anak. Jadi secara tidak sadar sebenarnya, padahal anak itu dia adalah individu yang bebas. Jadi kita tidak bisa mengontrol mereka, kita cuma bisa mengarahkan. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan manfaat. Kemudian ilusi, kritik, dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi ada 4 poin di sini yang sebenarnya itu hanyalah, kalau dari teori kontrol itu hanyalah ilusi dari kita sebagai seorang guru. Artinya hal itu sebenarnya tidak berlaku terhadap penguatan karakter anak.
Jadi kalau diambil motivasi diri, sebenarnya kalau yang dari guru itu dia motivasi eksternal. Jadi tidak dalam jangka waktu lama. Nah, seperti diberi hukuman, biasanya paling ketika dia diberi hukuman dia akan menyesal, tapi besok dia akan mengulang kembali. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, dari stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu yang kita anggap selama ini, bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi selama ini teori stimulus respon inilah yang kita pakai. Bahwa kita kadang berpandangan bahwa semua orang itu sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu sering dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita juga bisa mengontrol orang, kemudian orang lain juga bisa mengontrol kita. Kadang itu yang terjadi saat ini di lapangan. Tapi ketika dia mengarah masuk ke dalam teori kontrol, realitanya bahwa yang pertama itu realita atau kebutuhan kita berbeda setiap orang, atau kebutuhan setiap anak itu berbeda. Nah, disinilah muncul teori bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak, tidak bisa disamakan. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap orang memiliki visi yang berbeda tentang dirinya, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian kita berusaha, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita mengontrol atau mengarahkan pandangan orang lain, tapi bagaimana cara kita untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku sebenarnya buruk. Ada yang kita anggap buruk, tapi sebenarnya dia mempunyai tujuan. Contoh anak didik, kadang dia ribut, dia nakal, dia mengganggu temannya. Nah, tidak selalu bahwa perilaku itu bisa dianggap buruk, tapi semua perilaku itu sebenarnya ada tujuannya. Nanti terkait ke materi selanjutnya. Kemudian bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tetapi hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Jadi semuanya ada di tangan kita. Kemudian kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terakhir model berpikir menang-menang. Jadi tidak model berpikir menang kalah. Bila aku menang berarti ini kalah, berarti saingan. Tapi kita berpikir agar sama-sama mencapai kemenangan atau mencapai tujuan. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, kalau kita kan dulu dipelajari harus ada reward dan punishment. Nah, ternyata dari budaya positif itu ada kekeliruan, ada miskonsepsi tadi. Kemudian tugas pendidik adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, bukan ekstrinsik seperti yang belum sampaikan tadi. Hukuman itu hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik atau dari luar yang sifatnya hanya sementara. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, itu tidak memandang dari suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan itu adalah di semua jenjang, di semua kalangan itu dianggap benar. Contoh kejujuran.
Nah, tanpa memandang suku, ras, dan agama, kejujuran itu dianggap sebagai salah satu nilai kebajikan. Jadi kemana aja kalau kita membawa diri selama perilaku jujur ada, maka itu akan dihargai orang. Nah, itu contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan hanya nilai yang ada pada satu golongan tertentu, tapi diakui oleh semua kalangan. Nah, kemudian dari pemerintah ada nilai kebajikan institusi yang ingin dicapai. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya yang termuat dalam profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati di Indonesia. Jadi tidak memandang suku, ras maupun agama. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan beralam mulia. Nah, agama apapun pasti memerintahkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Bukan hanya agama Islam, tapi agama lain juga seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian dari program untuk institusi itu ada nilai toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya lifelong untuk gaya hidup berkelanjutannya itu bisa dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Nah, itu untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari nilai kebajikannya. Nah, kemudian selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak didik. Yang Jerulun tadi bahwa semua perilaku itu tidak bisa dianggap salah, tetapi semua perilaku itu sebenarnya ada tujuan. Nah, tujuan itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Itu adalah segala hal yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari materi yang ulun dapat, itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Dan ini alami ada di setiap manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belong. Kemudian kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang 5, kekuasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada setiap anak. Nah, contoh di sini ada suatu kasus. Nah, Pak Arif Hadi itu guru wali kelas pada kelas 10 di SMP Minang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Nah, beberapa anak di kelas 11 TKRO telah datang padanya dan mengeluhkan ricu yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Arif Hadi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan si ricu tadi melakukan hal itu? Dia suka mengambil jatah atau bekal makan kawan-kawannya. Nah, betul. Apa alasan? Yang pertama mungkin bisa di sini kita bilang. Yang pertama mungkin dia sedang lapar. Jadi dia tidak ada niat jahat sebenarnya. Mungkin saja dia sedang lapar, dia tidak bawa bekal, sehingga dia mengambil tadi bekal kawan. Jadi itu adalah kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup yang berusaha dicapai oleh si ricu tadi. Kemudian alasan yang kedua, bisa juga si ricu ini mengulah gawian tadi, mengambil bekal kawan karena ingin diperhatikan. Bisa juga itu alasannya. Jadi dia merabuti makanan kawannya supaya diperhatikan guru atau diperhatikan kawan-kawannya. Nah, kemudian apabila jawaban ricu karena merasa hebat sehingga temannya takut, maka ini karena kebutuhan akan kekuasaan. Nah, karena dia merasa jagoan tadi, jadi dia ingin diakui karena dia ingin berkuasa, kebutuhan kekuasaan, ingin berkuasa terhadap beberapa orang temannya tadi. Kemudian yang keempat, apabila jawaban ricu karena bosan. Nah, ini yang sering ketemu di kelas, kenapa jadi berjalan bosan saya? Padahal lagi rame-ramenya atau kawanan bola media ada ajakin yang berjalan, kenapa jadi berjalan bosan ya? Nah, kebutuhan akan pilihan.
atau kebutuhan akan kebebasan karena dia ingin merasa bebas berjalan ke sana kemari. Nah kemudian apabila jawaban ricuh karena iseng, maka itu adalah kebutuhan karena kesenangan, karena ini anak beramian. Ada juga kayak kasus malam Ali itu belum tahu kenapa ini jadi mengganggu, jadi bepandiran perjalanan rame Pak aja. Lagi belajaran di jalan merhati kawan kenapa jadi berjalan, apalagi dijelaskan atau lagi nonton apa, lagi nonggawin apa, rame Pak aja mau panggil kawan, kadang ada waktu istirahat, oh ada sabar lagi jar, ada nanti videonya lu sudah. Nah jadi dari kebutuhan itulah sebenarnya timbul perilaku mereka yang kadang kita anggap salah. Nah padahal perilaku itu muncul karena ada kebutuhan dasar manusia tadi, karena ingin disayangi oleh gurunya, karena ingin diperhatikan, karena ingin senang-senang, karena ingin merasa bebas. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah yang kedua supaya mendapat penghargaan dari orang lain. Nah dua motivasi ini itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau sekedar motivasi dari luar. Nah yang mana motivasi dari luar ini kadang itu sifatnya hanya sementara. Jadi ketika dia diberi penghargaan sudah, dia akan selesai dengan perilakunya. Atau ketika dia melakukan kesalahan kemudian diberi hukuman, maka besok besar kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terulang kembali. Nah yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah motivasi intrinsik yang ingin diarahkan dalam pendidikan guru gerak, agar bisa menciptakan anak yang mempunyai motivasi intrinsik, yaitu menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah selama ini kita tahunya ada dua, ada hukuman, ada konsekuensi. Ada hukuman, konsekuensi. Nah ternyata sekarang ada lagi yang namanya restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya yang pertama dia tidak terencana. Yang kedua murid tidak dilibatkan, kemudian satu arah, kemudian hukuman fisik dan psikis. Kalau teori yang ulun baca lah sebenarnya untuk menerapkan hukuman itu ada 3 sebenarnya. Tapi kadang yang kita berikan kadang terlalu berlebihan terhadap anak. Jadi hukuman yang pertama itu sebenarnya harus adil. Adil di sini maksudnya harus sama. Jadi ketika satu orang melakukan kesalahan yang sama, misalnya kan satu kelas karena apa misalnya kan. Jadi ketika yang lain melakukan pun harus diberi hukuman yang sama. Nah itu teorinya. Kemudian teori yang kedua, hukuman itu harus seimbang. Nah artinya ketika dia bercanda dengan kawan-kawannya, tidak mungkin hukumannya lari keliling lapangan 10 kali. Nah kalau sekedar dia salahnya cuma berjalan-jalan sebentar, kemudian disuruh hukuman lari keliling lapangan 10 kali, nah itu namanya tidak seimbang hukuman tersebut. Tapi harus seimbang. Nah kemudian yang ketiga, hukuman itu harus segera dilaksanakan. Jangan sampai hari ini ia melakukan kesalahan, besok lalu diberi hukuman. Ikam hari ini anulah aja, salah apa Pak? Ikam semalam mengganggu anu. Nah itu yang tidak pas. Jadi hukuman tadi sebenarnya kalau menurut teori dibagi 3, harus adil, kemudian harus seimbang. Adil tadi artinya semua orang sama. Kemudian harus seimbang artinya sesuai dengan kesalahannya. Bilanya salahnya memecah cangkir, artinya sapui ruangan kantor ya karena memecahkan cangkir kan harus seimbang soalnya antara hukuman dengan perbuatan kesalahannya. Kemudian yang ketiga harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Nah itu sifat hukuman yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah konsekuensi ini misalnya si anak membalik
banyu di meja kawannya. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya ambillah lapakan meja kawan ikam, ganti banyunya. Itu konsekuensi namanya. Tapi kalau hukuman ketika dia balik baju, nanti kan balik baju, berdiri di muka kelas, nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia mengganti dari akibat kesalahannya. Misalnya dia mencoret-coret meja kawannya, berarti konsekuensinya apa? Dihapuskan Pak di yang pakai tiket. Tapi kalau hukuman disuruh berdiri di bawah bendera, berdiri ya setengah hari, nah itu hukuman tidak seimbang biasanya dan cenderung membuat anak malu, maka akan melukai mentalnya. Nah kalau konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati, jadi disepakati dulu. Nah bilanya mencoret atau merabik buku kawan maka harus diganti. Bilanya menyoret-nyoret dinding dihapuskan. Bila mematahkan sapu diganti. Nah itu konsekuensi. Tapi untuk konsekuensi murid masih merasa tidak nyaman. Kemudian guru juga memonitor murid, harus selalu diawasi. Itu untuk konsekuensi. Jadi yang selama ini ada di sekolahan kita itu adalah hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau menurut lebih banyak hukuman malah, bukan yang sebagai pengganti tadi. Nah itu yang pembedanya tadi. Nah ternyata ada lagi yang namanya restitusi. Restitusi ini dia adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan dia dipanggil dulu. Kenapa jadi kamu melakukan itu? Nah kita tanya alasannya. Pak ini. Nah dapatkan kita sudah alasannya dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah kemudian kita tekankan bahwa tindakan itu salah. Ikam gawe ini salah. Kamu jujur salah Pak aja. Karena anak-anak kalau sudah SD, insya Allah dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini menampar kawan, itu salah. Kamu juga menampar kawan, ini salah Pak. Nah kemudian kalau dari restitusi baru dia dikembalikan. Nah kira-kira apa kesepakatan yang telah kita ambil bila menampar kawan itu kayak Pak? Nah itu restitusi namanya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bila kamu sudah menampar itu kayak apa yuk? Bagusnya yuk. Pak lu minta maaf lawan si urus sudah menamparinya. Nah itu bagus. Itu kan dari dia berpikir untuk mencari solusi. Tapi bilanya masih guru yang menyuruh, misalnya kayak membalik cangkir, membalik baju. Ini kan membalik baju, nah berarti kan melapakan. Nah itu kan guru masih yang menyuruh. Tapi bila restitusi, nah itu sudah balik baju, salah atau kada? Salah Pak. Kayak apa yuk caranya membaiki ulun ambil lah, apalah ulun berhasilkan. Nah itu restitusi. Jadi dia ada kesadaran dari dirinya. Jadi diharapkan timbullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya tadi, sehingga bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah ini yang ramai kemarin kami dari pelajarannya itu tentang 5 kontrol guru. Ada 5 kontrol guru. Nah termasuk yang mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer? Nah, kebanyakan, jujur Bu, ulun kemarin ada tugas juga di posisi mana aja Anda selama ini. Ulun penghukum, lawan pembuat rasa bersalah biasanya itu Pak. Ikam ini kalau tarus ini menjawab ganggu kawan tarus, ada kasihan. Kalau bapak nih harus nganggur ikam tarus, itu pembuat merasa bersalah. Nah seringkali kita seperti itu. Ikam ini, ada kasihan karena maras. Kalau ibu nih nganggur ikam tarus. Nah kebanyakan biasanya 2 itulah yang kita. Manajer itu baik restitusi harinya. Nah menjelaskan satu-satu lah. Mati. Tapi itu baca sambil ikan nyari. Kamu bilang ada lagi kita masuk ke rekaman. Iya. Ini kalau ada edit. Orang edit. Bilang film ini apa? Ada yang saya jual edit. Oh, edit apa? Harus bisa. Kayak semalam juga ada orang kita Habis lalu biar ya.
Nah, contoh penghukum di sini. Nanti aku sampai kita yang ke manajer tadi. Nah, kalau penghukum biasanya bila ada murid melakukan kesalahan disuruh hormat bendera selama 30 menit. Nah, itu kita sebagai penghukum memberi hukuman kepada anak, bahkan kadang hukuman itu tidak setimpal dengan kesalahan yang mereka buat sehingga akan mencederai mental anak. Dia akan selalu ingat, ayo Bahari ulun di SMP kekawanan berjalanan keluar kelas atau baju tak keluar di tempeleng guru Bahari di SMP. Jadi sampai ini ingat guru si anu aja Bahari itulah. Karena guru kebanyakan bersifat sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah kalimatnya seperti ini. Sudah berulang kali Bapak mengingatkanmu, kamu tidak pernah mau berubah. Jadi anaknya ketika diajak bicara dia merasa, oh ini aku salah nih, kasihan Bapak, kasihan Ibu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, nah itu, ayo dong tolong bantu Bapak ya. Sekali ini aja, sudah tidak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi, jangan diulangi lagi. Nak lah, ada Bapak hari ini, tapi kan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai teman. Sebagai teman, jadi mengajak anak tadi. Nah, itu sebagai teman tadi. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya itu lebih ke arah mengaitkan kepada peraturan. Kamu tahu kan peraturannya apa? Contohnya, kamu kan sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah upacara selesai, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi pemantau ini lebih mengarahkan kepada peraturan. Kalau menghukum tadi dia sekehendak, pokoknya apa aja yang penting dari akibat anak melakukan kesalahan dia diberi hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah tadi dia seolah-olah berbicara membuat anak agar bahwa dia itu salah, dia ada rasa bersalah dari dirinya. Kemudian sebagai teman mengajak berbicara dari hati ke hati. Pemantau mengarahkan ke peraturan. Kalau manajer larinya ke restitusi nanti. Nah, ini contoh kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia menekankan dulu loh anak. Anak nih secara sadar dia diminta mengatakan bahwa tindakannya itu salah atau benar. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tinggi Bu tahu. Nah, artinya kan dia ada kesadaran dalam dirinya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi solusi yang diharapkan sebagai seorang manajer itu adalah solusi dari si anak tersebut, bukan dari kita. Kalau dari kita tadi, kita malah jatuhnya kepada sebagai penghukum. Kita kan yang menghukum tadi. Kalau manajer dia anak yang disuruh, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu sebagai manajer tadi. Coaching sebagai coach pula pelatih lah ya. Nah, sekarang di sini ada kalimatnya. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Maka di manakah posisi kontrol saya? Di mana sebagai penghukum kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau? Ulangi sila-sila. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Maka ini bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar dalam mengerjakannya. Kamu tidak pernah benar dalam mengerjakannya. Kalau tanda seru ini, penekanan mau biasanya lagi sebagai penghukum. Nah, kalau ini kan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita beri anak yang kita suruh untuk mencari solusi. Kalau ini ayolah lakukan dari Bapak ya. Sebagai teman. Buat rasa bersalah. Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Ayo lawan dari Bapak ya. Kemudian kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini pemantau. Karena peraturannya kan kalau mau dapat nilai harus mengerjakan tugas. Ternyata si anak tidak mengerjakan.
berarti kan tidak dapat nilai. Nah, kita tahunya selama ini itu ada peraturan kelas. Padahal di atas peraturan kelas ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas biasanya kan dilarang berlari-lari di kelas. Kemudian apa lagi? Dilarang mengganggu teman. Kemudian dilarang meniru. Kemudian harus berbaris kalau ketika masuk kelas, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Dilarang mencontek, itu keyakinannya berarti kejujuran. Nah, keyakinan ini arahnya adalah nilai-nilai kebajikan tadi yang telah disepakati. Kalau yang baris tadi harus baris berbaris sebelum memasuki kelas. Maka apa nilai kebajikannya? Tertib, ketertiban. Kalau dilarang mencontek berarti nilai keyakinan kelasnya kejujuran. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun juga agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, tujuan dari penerapan keyakinan kelas tadi, jadi bukan hanya aku nih bilangnya perjalanan nih karena melanggar peraturan. Nah, kan biasanya seperti itu bahasanya. Tapi bila dia tujuannya keyakinan kelas ingin tertib, maka dia tidak akan berlari-lari di dalam kelas. Jadi arahnya tuh lebih ganal untuk mewujudkan motivasi dari dalam diri anak tadi. Itu tujuan dari keyakinan kelas. Jadi bukan hanya sekedar peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas ini sudah diterapkan, budaya positif ini bukan hanya di kelas itu saja terwujud, tapi bisa di dalam satu sekolahan. Karena nilai kebajikan ini sifatnya universal. Bahkan sampai anak pulang ke rumah pun keyakinan dan nilai kebajikan tadi akan tetap dia terapkan. Kayak kejujuran, dilarang mencontek tadi kan kita peraturannya, tapi nilai kebajikannya kejujuran. Nah, kejujuran ini tidak hanya berlaku di kelas, tapi di sekolahan secara umum maupun di lingkungan masyarakat atau di rumah. Ketika dia tahu bahwa keyakinan kejujuran, maka dia akan terus melakukan kejujuran tadi. Nah, itu tujuannya. Jadi kenapa kejujuran tadi masuk ke dalam nilai kebajikan universal. Nah, itu harapannya nanti. Jadi bukan hanya sekedar di kelas. Nah, ada pun tujuan dari penerapan keyakinan itu yang pertama mewujudkan merdeka belajar pada murid dan anak-anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka. Kemudian yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Kemudian mampu membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan positif serta perilaku positif serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Selanjutnya menumbuhkan adanya semangat belajar. Nah, ini harapannya dari tujuan penerapan keyakinan kelas tadi. Nah, contoh keyakinan kelas ada religius. Biasanya pembiasaan kan kita baca doa. Nah, masuknya nanti peraturan pagi baca doa, habis itu baca surah pendek. Nah, apa keyakinan kelas yang ingin dicapai? Religius. Kemudian disiplin, suasana yang kondusif, tanggung jawab, saling menghargai, kebersihan, jujur, peduli, perilaku positif. Misalnya kebersihan. Jadi kalau dia sudah ada ditanamkan dalam diri untuk menuju nilai kebajikan kebersihan, walaupun dia tidak ikut dalam piket sekolah hari itu, dia akan membantu kawan-kawannya membersihkan kelas. Nah, itu harapannya nanti. Karena dia merasa nilai kebersihan ini harus dijalankan karena ada motivasi dari dalam diri tadi. Nah, ini terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi yang tadi itu kita meminta anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia buat.
untuk kembali kepada keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya ada tiga. Ada tiga, makanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-katanya biasanya, tapi ini secara umumnya lah, untuk menstabilkan identitas anak. Nah, berbuat salah itu wajar. Itu contoh kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, misalnya diganggu kawan, dibalasnya kawan, ditamparnya, nah, kamu berhak merasa marah. Tapi kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Ini kamu sudah menampar kawan, nah sampai berdarahan bibirnya misalnya kan. Jadi solusinya kayak apa? Jadi kalau kita terpaku pada masalah terus tidak akan selesai. Tapi solusinya kayak apa? Kayak apa prasekam? Kalah ulun bawakan ke puskes paling ngobatinya lah. Ayo nah pakai buku berobat bawa diganti ke sana. Enak sampai ke sini ketahuan pulangnya. Nah, jadi solusi itu dari anak. Dan bukan mencari siapa yang salah, tapi solusi yang dicari. Nah, kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kata-katanya contohnya, nah kamu pasti punya alasan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut berbangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Jadi kalau buat kata-katanya di sini, kita tidak memvonis anak, kita tidak menjudge anak bahwa dia bersalah, tapi kita cari alasannya apa. Kemudian kenapa dia melakukan itu. Nah, dia akan menyadari bahwa tindakannya itu akan merugikan kawan-kawannya atau merugikan orang lain. Nah, setelah dua langkah tadi dilakukan, lalu kita akan menanyakan keyakinannya. Nah, apa ya keyakinan kelas kita? Saling menghargai, Pak. Nah, artinya kan kalau saling menghargai, kita tidak boleh kan menampar kawan. Kemudian jujur, Pak. Nah, kalau jujur kan artinya misalnya ada yang berteronan. Kenapa jadi kamu meneron? Pak kan udah belajar malam tadi. Anak dia dapat nilai tinggi ya. Tapi belum kada belajar, makanya lu meneron. Apa keyakinan kelas kita? Harus jujur, Pak. Nah, artinya salah kan ada ini. Kayak apa ya caranya kita mengganti aja Pak ulangan bahasa gini ya. Menjawab sorak. Nah, kan solusinya dari si anak. Nah, itu yang dinamakan dengan restitusi. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Kejujuran tadi. Apa keyakinan yang kita sepakati? Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan tersebut? Nah, jadi kemarin ini ada penerapannya. Ini ulun setelkan lah. Jadi kemarin itu ulun disuruh bikin. Soalnya pula pas bulan itu ilmu lahir pula aja. Nah, jadi kemarin ada kasus pertama pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, Rian berjalan-jalan dan mengejek temannya sehingga terjadi perkelahian. Sehingga suasana kelas tidak kondusif lagi. Nah, ini kemarin ulun bikin video. FM Bluetooth mode. Sambung suaranya supaya nyari. Lebih jelas suaranya. Buat di YouTube soalnya gue. Kalau kekawanan gue berteksnya jadi kena kantong ya. Apa ada jadi nak pendirinya udah maju panggilan. Banyak kelawasi. Terus ini ikut ya dia gara-gara diambil
Jadi kemarin itu ulun ini tindakannya salah atau benar? Karena kemarin ini pas memang salah satunya pekelahi kemarin itu ulun acak pas pekelahi ulun acak. Karena jadiannya umpat-umpatan aja mengganggu kawan, dan kawan mana ada umpat juga. Akhirnya salah jadinya kan. Mengganggu kawan itu salah. Nah itu mengembalikan keyakinannya dulu kan, validasi tindakan yang salah. Tapi kalau sampai mengganggu yang kayak gitu, pamannya lihat yang bekerja di kelas misalnya diganggu kabel sahur. Mungkin berapa menit? Ya, yang kabel lain kan berapa menit sahur. Panas kan? 40 Panas kan? menit. Sahur ini 40 menit. itu dia. Nah, itu kan ada yang salah di 40 menit. Nah itu. Nah kemudian kasus kedua kemarin pada saat pembelajaran Ali berjalanan kepada Hacker. Nah akibatnya Ali tidak menyimak lagi apa yang dipelajari. Nah, ketika ditegur, Hacker bilang bahwa Ali yang mendekati kemudian mengajak Hacker ngobrol ini dulu tadi. Nah Ali jadi berjalan, rame main kesana kawannya. Suka mana anak-anak yang nyambat. Kalau perkawanan gue di video YouTube tuh ada yang kelas 1. Jadi anaknya apa-apa kan gawanya mandiri menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada perubahan nih lawan si Ali, lawan si Rian. Cuma kadang kan kita deh ulang lagi nani Ali. Tapi bilanya Bapak Ibu menjelaskan harus mendalami Jadi penerapan segitiga restitusi itu si anak dipanggil. Ada di muka kelas ada sopannya nih panggil pada jam tertentu 5-10 menit lah. Ada dirinya. Tahu lah itu perbuatan hidup salah itu dipakai. Kemudian apa kegiatan yang kita di kelas tinggi pakai tinggi aja. Kalau anak-anaknya nah ini adalah penerapan segitiga restitusi tadi. Jadi solusi yang kemarin itu didapatkan oleh si Ali dan si Rian tadi kan karena kasusnya dia mengganggu kawan, dia minta maaf kepada kawan yang diganggunya. Kemudian kalau si Ali karena dia berjalan-jalan tadi, dia berjanji tidak akan mengulangi dan meminta maaf kepada ulun, kepada bapak gurunya. Maaf Allah jangan akan diulangi lagi ya. Cuma Ali ini dulu sebutingnya kan di bawah kami. Kami itu AWC aja boleh. Pak WC, Pak WC ya. Berapa kali sehari itu? Iya. Kalinya. Nah itu adalah sekilas tentang cara penerapan budaya positif di kelas ulun tadi kan contohnya. Nah, apakah ada mungkin pertanyaan yang berbeda dari ibu? Ada pertanyaan mungkin sebelum mengakhiri nih?
Ya, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Pak Humaydi. Terima kasih Pak Humaydi, mudah-mudahan ada calon guru penggerak nanti mengharuskan Pak Humaydi. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan itu masalah yang tadi ulang Bapak yang terakhir itu yang peraturan tadi Pak, keyakinan kelas ya. Ya sudah. Ya, jadi kalau dulu kan kita ada semacam tata tertib kelas atau peraturan kelas ya kan. Habis itu ada lagi kesepakatan begitu kalau merdeka itu kan anak yang kan ya jadi tiap orang itu nah kalau kira-kira yang kamu dalam peraturan kelas tanyakan dulu HP di apa kita sepakatikan apakah itu sama dengan ya keyakinan kelas ya. Yang kedua, kalau kelas 4, 5, 6 itu bisa diajak kompromi atau membuat peraturan kesepakatan tadi. Yang ingin saya tanyakan ini bagaimana kalau kelas rendah? Ya kelas 1, 2, 3 kayak Pak mau lah ya peraturan atau apa tadi keyakinan kelas tersebut. Ya demikian pertanyaan dari saya bila mohon ampun dan maaf. Ya terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama kita tahunya kan di sekolah ada peraturan kelas. Nah kalau peraturan itu berjalan satu arah, artinya dibuat oleh guru atau oleh sekolah. Nah, tanpa adanya kesepakatan dengan murid, misalnya dilarang membawa handphone, itu kan dari kita tuh. Kalau peraturan masih dari kita satu arah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini itu yang dari dari anak yang membuat kira-kira apa kesepakatan kelas kita nih. Nah, misalnya tadi dilarang mencontek Pak, baju kada boleh bakal luar Pak, kemudian harus pakai sepatu hirang Pak, ada boleh ribut, habis itu tidak boleh berpandir kata-kata kotor. Nah, jadi kemarin pada lokal karya pas kami kemarin lokal karya itu berulah keyakinan kelas. Jadi yang pertama kami disuruh menuliskan dulu peraturan kelas. Dilarang mencontek, dilarang ini, itu kan peraturan dari gurunya. Kemudian kita munculkan lawan anak. Nah, anak-anak kira-kira dari peraturan ini yang mana yang kalian sepakati? Kemudian adakah lagi yang ingin ditambahkan? Nah, jadilah tadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu bahkan kemarin itu harus membuat kata-kata positif. Jadi kita dilarang yang tidak boleh membawa HP. Itu jangan ada kata tidak. Misalnya dilarang mencontek, diganti dengan mengerjakan tugas secara mandiri atau mengerjakan tugas sendiri. Nah itu mungkin banyaklah lagi. Jadi peraturan itu kemarin itu yang langkah pertama tidak boleh pakai kata tidak atau jangan berlarian di kelas. Artinya tidak boleh datang terlambat, berarti datang harus tepat waktu. Jadi diganti kata-katanya ke positif. Nah itu ke peraturan dan kesepakatan. Nah kalau keyakinan ini lebih tinggi lagi. Jadi apa yang ingin dicapai dari peraturan dan kesepakatan tadi menuju ke nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi lebih apa ya istilahnya itu lebih umum lagi. Nah kayak dilarang mencontek, habis itu kalau minjam punya teman harus ada. Nah itu kan artinya nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah kejujuran. Nah jadi memang bahwa
kesepakatan kelas tadi memang harus ada, tapi ditambahkan lagi dengan adanya keyakinan kelas. Jadi bentuk konkretnya adalah kesepakatan kelas, tapi nilai abstrak yang ingin dituju adalah kejujuran. Jadi anak ini paham bahwa dengan menerapkan ini dia ingin menjadi orang yang jujur, ingin jadi orang yang menghargai orang lain, ingin jadi orang yang disiplin. Nah, dari peraturan tadi. Jadi beda jenjang nih, Bu, beda jenjang. Kalau keyakinan tadi dia lebih tinggi sifatnya. Nah, kemudian tujuan umum. ingin itu baik. Kalau keyakinan tujuan umum dari tujuan oke. Nah, itulah namanya jenjangnya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Pian kalau kelas 1, 2 dan 3 2 dan 3 membuat kesepakatan. Oke. Kalau dilihat gue kemarin itu video kawan-kawan kayaknya sama Bang lah. Kadang kan anak ini sebenarnya dia sudah tahu bahwa kada boleh, cuma mungkin kata-katanya aja lah kayak jujur itu kan kayak kada boleh berdusta. Tapi mungkin anak-anak sudah paham sebenarnya. Dilarang lah mengambil ampun kawan. Sebenarnya paham. Anak-anak pada usia 6 tahun ke atas dia sebenarnya sudah mengerti bahwa ini baik dan ini tidak baik. Nah kayak anak ulun aja boy kayaknya paham sudah. Antara ini naklah misalnya di boy kawan mengambil ampun orang lagi kelas 1 SD soalnya jadi kada boleh. Nah dia sudah tahu. Jadi mungkin bahasanya aja lebih disederhanakan. Berarti harus dituntun guru ya lah. Iya harus dituntun guru. Nah ini dan bahasanya harus lebih sederhana. Misalnya dilarang mengambil punya orang. Nah itu aja Pak ya. Cuma untuk anak ulun yakin kalau anak SD itu sudah paham yang mana perbuatan yang baik dan yang mana perbuatan yang salah. Cuma mungkin untuk kelas 1, 2, 3 ini bujur Dirpian perlu bimbingan lebih dari guru. Nah, perlu mungkin diajak berdiskusi dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana daripada kelas 4, 5, 6. Nah, mungkin itu kemarin yang ulun tangkap dari pengalaman ulun di beberapa kali pas untuk menjawab pertanyaan itu. Ada mungkin pertanyaan atau masukan? Kalau ada, mungkin ulun cukup sampai di sini. Jadi ulun ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kemudian ulun juga minta maaf apabila selama penyampaian terdapat kata-kata ulun yang salah atau yang kurang berkenan. Nah, mudah-mudahan ulun lawan Pian bisa kita bersama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah untuk menciptakan kondisi sekolah yang lebih baik lagi. Akhir kata, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sokonya mengikuti aja. Iya, Tapi gara-gara diambilnya kan katakan nantinya kalau anak bempel. Kada, dadakan. Kurang beres jangan lagi. Kan mau kuliah on tadi. Bisa kada pernah aja mau kuliah bilang. Jujur. Aca itu bilang ada diganggu, ini kada mau menikam kecuali ini diganggu. Ya kalau rajin acara aja nah bapak lihat di kelas Abil paling nikam sama Hawa. Jadi hamuknya aja tuh udah mau digayai orang. Nah sudah tahu kainnya jangan lagi. Nah mengganggu kawan tuh salah kan? Nah lo tahu salah lo. Bapak gini dulu setuju juga budayaan lawan kawan, tapi kada sampai mengganggu yang kayak itu. Nah, pamannya Rian kan bapak lihat bila di kelas misalnya diganggu Abil Sarik. Mela jangan Abil yang lain kan mengganggu Rian Sarik rajin lagi asik-asik nulis, ada yang datang rapa ke Paris kan catok Paris kena Sarik lo Rian. Nah kayak itu juga tuh berarti kawan bila diganggu lah tapi bapak kan udah mencari yang salah. Intinya tuh Rian
jangan tempat-tempatan mengganggu kawan lah. Bila kawan rame jangan diganggu. Rian apa gerak alasannya aja mengganggu kawan itu anak beramian aja. Sekolah kasihnya anak beramiannya anak belajar kan. Belajar tuh memang saya gitu. Nah, belajarnya jamnya ada loh jam kita belajar, jam beramian ada juga. Apabila ya jam beramian, nah pas istirahat, jangan pas lagi. Tapi pulang nih catatan bapak lah, beramiannya itu jangan ada yang disakiti. Yang ngarannya beramian tuh ya naik, misalnya kayak bapak lagi halus nih gaya kawan seberataan ketawa, nah itu beramian. Tapi bila ada yang nangis, ada yang sarik, kemarinnya kan ada beramian enggak. Yang ngarannya beramian itu seberataan, rame tertawa seberataan. Nah jadi kata bapak Rian anak beramian itu ada bapak, tapi ingatkan apanya tadi jadi bapak, waktunya. Bila waktu belajar di kelas belajar, bila waktu anak beramian pas waktu istirahat. Beramiannya pun jangan sampai mengganggu atau menyakiti kawannya. Ya Allah, sama kayak Rian, ada anaknya diganggu kawan disakiti kawan, ada anak juga. Kalau Rian nih belajar, kira-kira kalau nyaman di kelas tidak ada yang mengganggu kepikiran. Ya Allah, tapi bila Rian bang lagi belajar asik nih kerjakan, dia bapak kerjakan ini asik mau kerjakan, tahu datang Paris jatuhnya kepala tutup sarik keren. Nah kayak itu jatuh kawan tuh mengganggu. Jadi bila Rian mah anak kelas yang kayak apa tuh? Kelas tuh anak suasana yang kayak apa? Nah rukun. Jadi bila hendak rukun tuh kayak apa caranya? Jangan saling mengganggu, saling menghargai. Ya loh, makanya rancak bila nyajar bapak hendak bertanya angkat tangan. Jadi kawan yang angkat tangan hargai dulu ini bapak panggil lah. Nah itu nanti diperhatikan. Kan kita di kelas ini kan hendak menciptakan kelas yang rukun, habis itu nyaman, saling menghargai. Ya kalau habis itu aman, yalah, bersih, tertib. Nah itu yang hendak kita di kelas. Tapi bila kelasnya berhambur, kursinya kesana kemari, bongkahan, ada yang izin sekali bapak masuk 5 kali 6 kali izin. Nah kira-kira nyaman lah suasana yang kayak itu. Ada loh. Nah jadi kita kenalah di kelas lah, jangan lagi lari. Ayo, Ali sudah, Ali duduk, Ali sudah. Adit juga duduk, Adit duduk. Ya. Apa maksudnya? Ya. Mati. Ini kedua kenapa? Ali, biar tadi aja rumput juga mengganggu aja biar. Tapi sekali aja. Nah. Udah bilang dia. Habis itu bang, dia apa tadi acanya? Oh, tahu dong. Ali juga rajin bila belajar, kan izin ke belakang. Makami. Anu kakak kami nggak ada. Udah minum seliter kali. Kakak kaminya sehari seliter juga lah. Tahu. Rajin Ali juga bapak lihat lah anu pada waktu belajar rajin berpandiran juga ada budayaan. Ya lah, budayaan non lapar rajin. Itu duduknya bapak ubah-ubah. Makanya duduknya tuh bapak ubah-ubah. Ya lah, supaya jangan tapi bapak pandir. Bapak kita di sekolah dulu kan itu bapak pandir. Tapi bilanya bapak ibu guru menjelaskan gitu kan, kita harus harus mendengarkan dulu. Yalah. Nah jadi jangan tapi kepandiran lagi bila pada waktu dijelaskan lah. Tapi Ali tidak pada waktu belajar memperhatikannya. Allah memperhatikan. Kau aja. Kau aja memperhatikan. Jadi bilanya ada yang hendak dipandir. Nah, kalau tadi adik bila di kelas memperhatikan, nah bila ada yang anak ditakunakan, siapa yang ditakuni? Bapaknya. Nah, bapaknya, bapak aja menjawab aja loh, tapi bergantian. Siapa yang angkat tangan, bertakun angkat tangan. Bapak amun baru jauh, siapa yang bapak udah ngari, jangan balik 5 bapak anak berdua aja gitu, tapi bapak anak bapak ada jelas. Jadi
Jadi harus jelas. Lawan bila Bapak Bupandi itu tidak melakukan misalnya kayak penjelasan ya Allah kayak menjawab pertanyaan bila sudah sama lawan jawabannya kamu jangan dianu lagi. Nah, jadilah yang pepandiran ya pekawanan pada waktu pembelajaran tuh dikurangi lah dikurangi karena bilanya kita ada waktu istirahat nah bila waktu istirahat hanya apa rajin alasan alih jadi pepandiran bila belajar Bakal bandiran tentang kawan aja Pak. anu mandirakan kawan aja ada sabar lagi mandirakan kawan nah pas istirahat kan kawan iyalah salah lah bila pada waktu pembelajaran pandir masalah kawan Salah Pak. nah tahu aja sudah berarti bilanya kita waktu belajaran harus masalah pelajaran juga lah jadi juga lah masing-masing mama kita doakan di mana di sana ya Allah kalau nomor semoga di sana sehat dua adik gandang sudah jadi kelas 5 aja masih sudah. Nah kalau kondisi di kelas kira-kira Ali ketujuh yang nyaman belajar atau ribut? Nyaman mau belajar. Nyaman mau belajar. Anu bila Ali nih lagi belajar ada kawan yang mau tarik lah. Tarik lo pasti lo. Nah kayak 7 kawan tuh bila ada yang ribut sama kayak Nabil tuh bilanya mau kawan tapi bilanya pas lagi asik misalnya menjawab apa belajar tapi ada yang ribut kan tarik gue ya kalau di kelas kira-kira kalaunya kita nih kan sudah sepakat awal masuk semalam ada beberapa keyakinan kelas kayak disiplin habis itu saling menghargai kawan kemarin tuh apalagi dilarang berjalan-jalan pada waktu pembelajaran dilarang ribut ingat kali lah awal-awal semalam nah itu keyakinan kelas kita semalam jadi supaya kelasnya nyaman yang diingatkanlah kita jadi kada Ali aja Pak berdirian dua Nabil dua surataan lah supaya kita jangan belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Febrian kelas 5 belajar di SDN Sungai Alang 2. Saya sangat senang belajar dengan Bapak Humaydi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ngaran ulun Muhammad Ali. Ulun Kelas 5 di SDN Sungai Alang 2. Ulun sangat senang sekali belajar dengan Bapak Umay di kelas 5. Terima kasih.